Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah heboh. Ya, apalagi kalau bukan soal Eza Gionino yang digugat cerai sang istri. Jika sebelumnya ia bungkam, kali ini dia beri klarifikasi nih Besti. Kira-kira menurut versi Eza Gionino sendiri seperti apa ya? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, kabar perceraian Eza Gionino dengan Meiza Aulia semakin santer jadi perbincangan publik. Bukan hanya sekedar tentang perceraian, tapi kini meluas ke kabar adanya pihak ketiga hingga kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT terhadap Meiza nih Besti. Kabar perceraian tersebut pertama kali diketahui dari pernyataan Humas Pengadilan Agama Cibinong beberapa waktu lalu. Adapun dalam pernyataannya, Dadang mewakili Pengadilan Agama Cibinong membenarkan bahwa benar Meiza telah melayangkan gugatan cerai terhadap Eza Gionino. Penelusuran di aplikasi kami bahwa hari ini benar sudah terdaftar gugatan cerai yang diajukan oleh Meiza Aulia Horitna dengan Eza Gionino. Terdaftar hari ini Rabu tanggal 3 September. Didaftarkan secara ekod oleh kuasa hukumnya. Pernyataan pihak Pengadilan Agama Cibinong itu sontak menuai asumsi liar dari publik. Ada yang menyebut bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh pihak ketiga. Selain itu, Meiza juga diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari Eza Gionino. Tak ingin narasi dan asumsi publik merusak citranya sebagai artis, Eza Gionino pun angkat bicara nih Besti. Dalam pernyataannya, Eza menantang keras segala tudingan tersebut. Ya, dia memang tak memungkiri bahwa dalam rumah tangga mereka sempat terjadi percekcokan beberapa waktu belakangan. Jujur, ini berat sekali yang saya hadapi. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Sayang, aku sangat hormatin kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat, untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Aksei. Gini, saya juga akuin kok. Saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya, gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu, ada selisih paham. Beritanya sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya, gitu. Demi Allah tidak ada dari saya, KDRT, apapun itu. Pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi, ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja. Komunikasi internal pastinya. Eza juga tak menyangkal jika rumah tangga dengan Meiza sudah tak baik-baik saja sejak pertengahan bulan Agustus. Dan karena kejadian itu, Eza harus berpisah dengan ketiga anaknya dan juga istrinya. Dari pertengahan Agustus, ya mulai tanggal 15 ya Mas. Mulai tanggal 15 Agustus, saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Gini, selama ini pasti teman-teman tahu kok. Saya selalu bilang ya, selalu saya utamakan prioritas saya dalam hidup saya, itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja, itu untuk mereka. Saya nggak pernah belanja, beli apa-apa gitu, nggak pernah. Saya selalu untuk mereka. Hal ini membuat Eza merasa hidupnya hampa. Jika biasanya Eza bertemu dengan ketiga anaknya selepas kerja, kali ini tidak bisa nih Besti. Bukan hanya kehilangan sosok anak-anaknya, tapi ia juga harus kehilangan sosok istri yang sangat ia perjuangkan dari awal pernikahan. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya. Sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Khan, terutama Khan ya. Khan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana.
Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka. Ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu loh. Saya pengen tahu anak saya. Tak sanggup kehilangan anak dan istrinya, Eza pun akhirnya berjanji di depan awak media nih Besti. Ia berjanji akan memperbaiki diri dan memperbaiki komunikasi demi bisa berkumpul kembali dengan anak-anak dan istrinya. Jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, saya cuma berharap, ayo, Mom, saya kembali pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo kembali pulang. Bawa anak-anak. Aku janji kok. Aku bakal perbaikin semua kekurangan aku. Ya, kesalahan aku. Aku bakal perbaikin itu semua. Ya ampun, semoga saja pernyataan Eza ini sampai ke telinga Meiza ya Besti. Lebih lanjut Eza menjelaskan, sejak awal Agustus memang rumah tangga mereka kerap terjadi cekcok. Sebab itulah ia memilih pergi dari rumah untuk mereda emosi dan memberikan ruang bagi Meiza menenangkan diri. Bukannya mendapat ketenangan dan solusi dari hasil kepala dingin, Eza justru menerima surat permohonan cerai yang diajukan Meiza ke Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sangat menyayat hatinya. Pasalnya, hal ini tak pernah ada dalam bayangannya. Ditambah lagi, Eza selama ini rela banting tulang demi memenuhi kehidupan anak-anak dan istrinya. Ya, mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali. Itu di luar ekspektasi saya karena saya berpikirnya ini kan kita masalah komunikasi ya gitu. Masalah komunikasi di mana saya merasa ini semua masih bisa kita selesaikan dengan baik kok gitu. Jadi nggak perlu sampai sebegininya sekali seharusnya. Menurutnya cekcok yang terjadi dalam rumah tangga mereka adalah hal yang lumrah terjadi di rumah tangga pada umumnya. Makanya dia tidak menyangka jika Meiza menggugat cerai dirinya nih Besti. Gini, sebenarnya kalau masalah percekcokan rumah tangga saya sebenarnya hampir sama kok ya gitu loh dengan masalah-masalah rumah tangga di luar sana yang lain gitu loh. Ya, cekcok dalam rumah tangga ibaratnya itu cuma bumbu-bumbu dalam masalah rumah tangga kita gitu loh. Terus kalau dibilang ini akumulasi atau apa, saya rasa mungkin semua yang berumah tangga kalau dibilang akumulasi berarti itu kan sama aja memflashback semua masalah yang dulu terus dijadikan satu. Itu kan saya rasa itu tidak baik ya gitu. Jadi apa yang sudah pernah terjadi masalah itu kan diperbaiki. Dan seperti yang saya bilang, saya janji saya akan perbaiki semua ya gitu. Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi saya tidak menemukan jawaban. Dan saya tidak tahu gimana istri dan anak saya tidak tahu. Kondisi ini sangat membuat Eza terpukul. Sambil menangis, ia mengungkapkan rasa kehilangan yang sangat mendalam. Pasalnya belum lama kehilangan sang ibu, Eza kini harus kehilangan anak-anak dan istrinya. Setahu saya selama ini sih baru ini, ya. Dan saya baru dengar juga dari pengacaranya tersebut. Saya nggak tahu sama sekali. Kalau boleh jujur, nggak apa-apa mas? Ya. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog. Dengan ada penyesalan, Eza juga mengungkapkan fakta baru nih Besti. Ternyata sebelum Meiza melayangkan gugatan cerai, Eza sudah terlebih dahulu mengucapkan talak kepada sang istri. Oke, itu ya saya ucapkan memang adanya ya gitu. Dalam kondisi emosi, ya dalam kondisi emosi terakhir kali. Itu juga sebelum yang tadi saya bilang saya talak satu ya gitu, saya talak satu. Terus itu gunanya hanya untuk
Ya, untuk memberikan mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Secara Islam seperti itu. Dari saya pribadi, teguran gitu, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri. Waduh, niat hati cuma menegur, malah berakhir di pengadilan ya Besti. Dari sini dapat belajar ya Besti, harus bisa mengontrol emosi agar hal-hal yang tidak diinginkan keluar dari mulut. Apalagi sampai mengucapkan talak. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Eza saat ini hanya bisa merenungi nasib sambil menunggu istrinya Meiza bisa kembali membawa anak-anak mereka pulang dan mencabut gugatan cerai yang dilayangkan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Tak hanya terganggu karena kabar perceraian, Eza juga tak nyaman dengan komentar-komentar warganet yang kerap mengait-ngaitkan kabar tersebut dengan almarhumah sang ibu. Ya, seperti diketahui, Eza menikah dengan Meiza pada 2019 silam tak mendapat restu dari sang ibu. Bahkan kala itu Eza nekat menikah dengan Meiza meski ibunya tak sudi memiliki menantu seperti Meiza. Tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi itu sebuah perjuangan saya, perjuangan Eca, istri saya, perjuangan kita berdua sampai akhirnya kita punya 3 buah hati kita ya gitu. Nicole, Khan, Akse, dan sampai terakhir kali juga sebelum mama meninggal juga saya, istri saya, Eca, kita mengurus mama sampai akhirnya sampai saya harus mengubur ibu saya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.